9.40 ya. Ya. Suara saya jelas terdengar tidak, teman-teman? Halo, apakah suara saya jelas terdengar? Jelas, Bu. Jelas, sangat jelas. Oke. Hmm. Oh, Nah gitu, saya kan tinggal copy aja. ya. Hmm. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman tadi gimana? Apakah ada pertanyaan dari video yang tadi sudah ditonton? Ini siapa yang ngetik gitu? Bisa saya kirim itu teksnya. Gimana? Silahkan. Tadi saya mengirimkan 4 link video ke Viva, ya, mulai dari teori perkembangan kognitif dari John Piaget, kemudian Vygotsky tentang VPD, kemudian perkembangan moral dari Thomas Lippona, Copy dari aja, nggak usah diketik, copy aja. Lawrence Kohlberg, dan teori ekologi Copy aja dari chat. keluarga dari Brenner. Apakah ada yang mau ditanyakan? Itu di copy aja dari chat. Coba kalau teorinya Piaget, apa inti dari teori tersebut? Naufal. Naufal, tadi nggak Naufal? Nah gitu, pakai Sabtu aja tuh. Naufal, ada Naufal? Eh, Wah, nggak kelihatan. Kaiko. Heading apa? Kaiko. Kalau bisa di ini pas ya, di apa nih, saya coba ya pakai itu, pakai, nah tuh, bentar. Kaiko tidak ada. Nah loh, jadi siapa yang hadir ini? Shiva. Saya nggak bisa ngedit ya. Shiva Udah ya. dia aja di itu, di atasnya aja Kang, di atasnya aja, bukan di situ. Ya, se- setelah nomor 7 aja Pak Sep. Setelah nomor 7, enter. Nggak ada juga. Zaskia. Oh, Pak Sep tuh. Oke. Zaskia ada. Jadi siapa ini yang hadir? Coba semuanya dinyalakan videonya. Oh iya itu kayak kayak jadi reading ya, yang halaman 2-nya ya. Ya udah nanti aja di versi itu ya, diingetin ya, di versi mode-nya nanti kalau ada yang sama. Saya nggak ngerti yang di Google Docs. Nah, kita pasang tak pasang. Udah headernya saya ganti, headingnya saya ganti.
Jadi saya dulu kebanyakan itu Islam kata-kata doang. Oke. Yang bawahnya apa? Oke, silahkan siapa yang mau menyampaikan apa yang sudah ditonton tadi berkaitan dengan teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Kayaknya ini sudah pernah deh saya sampaikan di kelas waktu itu. Oke, bungkus, bungkus. Saya kepala sekolah. Silahkan Kaila. Ibu maaf boleh dari Adinda kali ya? Soalnya Boleh, silakan. agak berisik di sini. Ya, Adinda mau menjelaskan. Tadi video yang mana Bu? Yang Yang Jin Piaget. Piaget. Mm-mm. Yang Piaget ini kayak ada tentang perkembangan kognitif anak. Nah, terus perkembangan tahapannya ini ada 4, ada sensori motor, ada operasional, sama operasional konkret, sama operasional formal. Oke. Mau Lydia, apa bedanya masing-masing tahapan itu? Halo Bu, suaranya terdengar gak? Mau Lydia. Aman tadi saya ada Pak Asep sama Winry. Nggak ada. Aman ada Mbak Ade. Mau Lydia terdengar nggak suaranya? Apa? Nyampein apa? Atau bunga? Bunga dan Maria. Apa bedanya setiap tahapan itu, Mon? Iya. Ibu, maaf suara Ibu terlalu kecil, jadi mungkin yang lainnya nggak begitu terdengar Bu. Gitu. Kurang jelas kah? Kalau sekarang jelas nggak? Jelas nggak sekarang? Nah, itu. Nah, itu Pak Asep kayaknya dia sampai dimasukin nih kayak. Nggak jelas ya? Oke, baik. Bentar ya. Hmm. Bukan. Eh, apakah apa namanya? Jadi gimana ya Pak? Saya sebenarnya gini. Apakah sekolah-sekolah yang itu dalam waktu dekat akan melalui pergantian sekolah? Nah, ya atau tidak? Sama? Saya belum bilang. Apakah dalam waktu 6 bulan ke depan? Kalau sekarang jelas nggak? Tambahin nanti Cukup mungkin Mas. jelas sih Bu. Jelas. Oke, baik. Nah, teman-teman, tadi kan sudah sama-sama nonton bersama mengenai teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget, gitu ya. Saya juga sudah pernah melaporkan ini di kelas waktu itu. Kita sudah sama-sama bahas bahwa Piaget ini punya teori perkembangan kognitif yang membagi atau mengklasifikasikan, gitu ya, bahwa tahapan perkembangan kognitif itu ada 4 periode. Yang pertama adalah sensori motorik yang berlangsung sejak anak lahir sampai usia 2 tahun. Nah, dalam periode ini, sebenarnya fokus perkembangan anak itu masih, eh, apa namanya,
masih di hal yang konkret gitu ya. Jadi apa-apa itu berkaitan dengan sensorinya. Jadi berkaitan dengan indera-inderanya gitu ya, alat inderanya gitu ya. Jadi dalam memberikan stimulasi pada anak-anak dari mulai dia lahir sampai usia 2 tahun, itu fokusnya di daerah sensorinya gitu ya. Jadi bagaimana membelajarkan sesuatu itu fokus dengan mengaitkan antara penggunaan dari indera-inderanya. Nah, kemudian periode yang kedua itu adalah periode praoperasional. Nah, di periode praoperasional yang berlangsung dari usia 2 sampai 7 tahun ini, fungsi otak dari anak ini mulai berkembang. Ya, dari yang tadinya segala sesuatunya harus dikaitkan dengan sensorinya, di periode berikutnya anak sudah bisa mulai merepresentasikan benda. Gitu ya, jadi tidak hanya fokus pada sensorinya saja. Nah, kemudian tahapan berikutnya operasional konkret. Di sini di usia 7 sampai 11 tahun perkembangannya lebih kompleks lagi gitu ya. Anak itu bisa mulai memahami sesuatu yang lebih rumit dibandingkan sebelumnya. Tetapi pada bagian ini pemahaman anak itu fokus pada hal-hal yang konkret gitu ya. Jadi pada sesuatu yang dikaitkan dengan benda-benda yang bisa dilihat atau diraba. Nah, pada periode yang terakhir yaitu operasional formal yang biasanya berlangsung dari usia 11 tahun ke atas atau pada usia remaja ini, anak sudah bisa melakukan atau berpikir secara logis, secara abstrak gitu ya. Sehingga pada periode ini sudah mulai bisa disampaikan hal-hal yang memang berkaitan dengan sesuatu yang abstrak gitu ya. Jadi mungkin kalau di tahap operasional konkret ketika anak belajar 2 tambah 2 gitu ya, anak bisa memahami bahwa oh 2 yang pertama dia punya permen misalnya. Kemudian dia beli lagi atau dia dikasih. Yang proposal gimana? Proposal yang kemarin. Terus lama kan tahun berapa sih? 14. Oke, mohon maaf ya internetnya belum masalah tadi. Saya lanjutkan lagi ya. Jadi pada tahap operasional formal itu sudah lebih ke memahami yang abstrak gitu ya. Dan anak itu sudah mulai bisa berpikir logis gitu ya. Jadi tidak lagi harus di apa sesuatu yang konkret gitu. Jadi nanti kalau misalkan anak belajar volume, udah harus lagi tuh ada misalnya kotak gitu kan, kemudian diisi beras gitu. Itu sudah tidak sampai harus seperti itu detailnya. Nah, kemudian teori berikutnya berkaitan dengan Vygotsky, Lev-Vygotsky, ini ada dua hal yang terkenal dari teorinya Vygotsky. Yang pertama adalah ZPD. ZPD ini adalah Zone of Proximal Development atau zona perkembangan eh, proksimal gitu ya, di mana ZPD ini adalah gap, kalian tahu gap ya, jarak gitu ya. Jadi Vygotsky ini menyadari bahwa kalau setiap individu itu punya potensi gitu ya, punya potensi. Katakanlah potensi individu itu sampai segini. Tapi ternyata pada usia-usia tertentu dia itu baru mencapai segini. Potensinya segini, tapi dia baru mencapai segini. Nah, sehingga ada jarak antara ini eh, apa kemampuan yang sudah dimiliki saat ini dengan potensinya
gitu. Nah, jarak ini atau perbedaan inilah yang kemudian disebut dengan GPD, zona itu, gitu ya. Nah, sehingga teorinya Vygotsky ini menitik beratkan pada bagaimana caranya supaya si anak ini bisa mengoptimalkan potensinya untuk bisa mencapai si GPD-nya tadi, gitu ya. Jadi kalau sekarang kita di sini mungkin yang paling gampang gini ya, setiap tapi nanti berkaitan dengan kognitif ya. Setiap individu itu kan punya yang namanya tinggi potensi genetik gitu ya. Yang saya pernah sampaikan bahwa kita bisa mengukur gitu kan orang tua atau ibunya tingginya berapa, ayahnya tingginya berapa, maka nanti kalau punya ayah dan ibu itu punya anak perempuan, tinggi potensi genetiknya itu berapa. Kalau ayah dan ibu itu punya anak laki-laki, tinggi potensi genetiknya berapa gitu ya. Katakanlah seorang anak itu punya tinggi potensi 170 cm. Nah, saat ini di usia 11 tahun misalnya, anak itu punya tinggi 150 cm. Nah, dari 150 ke 170 kan masih ada 20 cm lagi, ya kan? Nah, 20 cm. Tapi ketika dia sudah remaja, kalau dia sudah melewati masa pubertas, maka penambahan tinggi badannya itu hanya akan bertambah kurang lebih sekitar 10 cm. Maka kemungkinan pada saat dia dewasa nanti, dia itu hanya akan mencapai 160 cm. Belum ketemu sama tinggi potensi genetiknya yang 170. Berarti masih ada selisih 10. Nah, 10 itu tidak bisa dikejar ketika dia dewasa, tapi harus dikejar ketika dia sebelum pubertas. Maka sebelum dia pubertas harusnya tingginya dia itu sampai 160 supaya ketika nanti dewasa dia minimal itu mencapai tinggi potensi genetiknya yang 170. Nah, bagaimana caranya? Nah, itulah pemenuhan ZPD. Tapi ZPD ini dalam rangka kognitif gitu ya, perkembangan kognitif bukan perkembangan fisiknya. Jadi bagaimana caranya kita mengoptimalkan perkembangan kognitif anak itu pada ZPD itu. Nah, kemudian ada mekanisme yang bisa mendukung individu itu untuk bisa eh, berhasil menyelesaikan tugas-tugasnya dalam GPD tadi, yaitu disebut dengan scaffolding, gitu ya. Nah, scaffolding ini berarti ada upaya-upaya yang dilakukan oleh orang dewasa di sekitar anak ini untuk memberikan bantuan bagaimana memberikan pengajaran-pengajaran atau pelatihan-pelatihan kepada individu atau kepada anak khususnya supaya mereka ini bisa menyelesaikan tugas dalam GPD gitu. Jadi supaya bisa mencapai potensi uh, potensi yang utamanya itu. Itu teorinya Vygotsky. Kemudian kalau teorinya Lawrence Kohlberg, mungkin Bunga bisa menyampaikan tadi ada berapa tahapan dalam Lawrence Kohlberg? Bunga suara saya jelas nggak Bunga? Bunga suara saya jelas terdengar tidak? Bunga tidak ada. Indi Artati ada? Hadir Ibu. Oke. Bisa dirangkumkan tadi yang teorinya Lawrence Kohlberg.
Oh, Pak Asep dulu itu yang guru mentornya itu kan Silakan Indi. Sebentar Ibu. Saya udah sekalian aja. Hmm. Ya, kan, kan, kan kepala sekolah itu kalau kalau kepala sekolah itu kan dia akan merekomendasikan 3 nama kan. Hmm. Nah, ketika dia merekomendasikan 3 nama, maka dia akan mengisi ini untuk 3 nama. Bukan kalau kemarin kan lebih ke udah pilih aja yang paling direkomendasikan yang mana gitu kan. Jadinya yang disuruh Atau itu siapa anak yang sekolah sudah kalau itu yang paling direkomendasikan. eh, Ya, mau harusnya berpendapat memang mengisi tentang, 3 hari. bukan berpendapat ya, Hmm, menyampaikan. sudah ada Ibu. Oke, Boleh. silakan. Oke. Jadi teorinya itu ada 2 tahap. Ada tiga tahap ya Ibu. Yang yang pertama itu ada tingkat prakonvensional. Oke. Terus yang kedua itu ada tahap Asep dikasih nama tahap aja di atas. konvensional. Terus yang ketiga itu tahap tingkat pasca eh, pasca konvensional Ibu. Nah, di tiap tingkat prakonvensional ini ada 2 tahap. Tahap yang pertama itu di mana orientasi hukuman dan kepatuhan perilaku itu didasarkan pada untuk menghindari sebuah hukuman. Nah, terus ke tahap kedua itu eh, orientasi itu relatif instrumental, yaitu perilaku didasarkan pada kepentingan pribadi dan pertukaran yang adil. Nah, kalau di tingkat konvensional itu sama ada 2 tahap juga. Yang tahap yang pertamanya itu kesesuaian interpersonal, yaitu perilaku didasarkan pada memenuhi harapan orang lain dan menjaga hubungan, ibaratnya untuk menjaga pertemanan antara satu dengan yang lainnya gitu, Bu. Nah, terus kalau yang tahap keduanya itu eh, orientasinya itu otoritas dan pemeliharaan sosial. Jadi perilakunya itu didasarkan pada pada mematuhi hukum dan menjaga ketertiban sosial. Nah, kalau pasca konvensional itu ada 2 tahap juga. Yang pertama itu kontrak sosial, di mana kesadaran bahwa hukum itu dapat diubah untuk kebaikan bersama. Nah, tahap yang keduanya itu etika universal, di mana perilaku ini didasarkan pada prinsip moral universal yang melampaui hukum dan norma sosial. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Indi. Terima kasih, Bu. Jadi tadi tingkatannya ada 3 gitu ya. Mulai dari prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Tapi masing-masing tingkatan itu punya 2 tahapan. Sehingga totalnya ada 6 tahapan. Nah, untuk 6 tahapan ini tidak disebut tahap 1, tahap 2 masing-masing tingkat, tetapi langsung berurutan. Jadi tahap 1, tahap 2 untuk prakonvensional, lalu tahap 3 dan 4 ya untuk konvensional, dan tahap 5 dan 6 untuk pasca konvensional. Nah, individu yang mencapai tahap 2 berarti dia sudah bisa menyelesaikan di tahap 1, sudah berhasil gitu ya di tahap 1, karena itu berurutan. Kalau kita sekarang posisinya baru sampai di tahap 4, berarti kita perlu berupaya untuk bisa mencapai ke tahap 5 sampai ke tahap 6, kayak gitu ya. Nah, tadi disampaikan oleh Indi bahwa di tingkat prakonvensional itu keputusan moralnya itu didasarkan pada kepentingan pribadi dan upayanya untuk menghindari hukuman. Jadi orang-orang itu nurut atau patuh pada moral-moral tertentu, melakukan hal-hal tertentu itu karena dia punya kepentingan pribadi atau dia berusaha untuk menghindari hukuman. Gitu ya. Nah, di tahap yang pertama itu tadi ada obedience and punishment orientation, di mana anak-anak itu berbuat baik karena dia tidak mau diberi hukuman, gitu ya. Dan kalau ada dia melihat individu itu atau anak-anak itu melihat seseorang dihukum, dia merasa bahwa oh berarti anak itu melakukan kesalahan.
gitu ya. Jadi anak-anak itu berpikir bahwa anak yang melakukan kesalahan akan dihukum dan anak yang dihukum itu karena dia melakukan kesalahan. Nah, maka dorongan untuk melakukan hal-hal yang baik, dorongan untuk melakukan sesuatu yang sesuai moral itu dilakukan karena dia tidak mau mendapatkan hukuman. Itu tahap yang pertama. Lalu tahap yang kedua, anak-anak mulai menyadari bahwa ada pihak berwenang yang bisa memberikan pandangan benarnya tapi lebih dari satu pihak gitu kan. Sehingga dia menyadari bahwa individu yang berbeda itu bisa jadi punya sudut pandang yang berbeda pula gitu ya. Nah, kemudian tahapan yang konvensional, di tingkat konvensional ini keputusan moral individu ini bukan didasarkan pada kepentingan pribadi maupun karena dia takut dihukum, tetapi karena ada norma dan harapan masyarakat, gitu ya. Jadi cakupannya lebih luas, gitu ya. Seseorang itu bukan eh, bukan tidak melanggar aturan karena takut dihukum, tetapi dia tidak mau image-nya dia itu jelek di mata orang lain. Kayak itu ini. Nah, di tingkat konvensional ini ada dua tahapan. Tahap yang ketiga tadi disampaikan ini bahwa dia menjalin hubungan baik dengan orang lain gitu ya. Kemudian tahapan yang keempat ini berkaitan dengan bagaimana seseorang itu bisa memaintain atau memanage gitu apa dengan kondisi sosial masyarakat yang lebih luas gitu ya. Jadi tadi dia menjaga image karena dia tidak mau dinilai buruk oleh masyarakat luas sehingga dia melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan standar moral. Sementara pada tingkat yang ketiga pasca konvensional itu keputusan moralnya didasarkan pada prinsip individu dan prinsip pribadi dan rasa keadilan. Jadi bukan lagi didasarkan pada kondisi sosial masyarakat tertentu, tetapi sudah yang universal gitu ya. Nah, di tahap yang kelima tadi kontrak sosial gitu kan, anak-anak itu mulai sadar bahwa memang harus ada aturan-aturan hukum gitu dan itu dibuat karena untuk kebaikan bersama, bukan karena kepentingan tertentu, bukan karena supaya terhindar dari hukuman, bukan juga karena supaya kita dinilai baik oleh orang lain gitu ya. Tetapi memang ada aturan-aturan yang harus dibuat supaya itu menjadi kebaikan bersama gitu ya. Tidak saling dilanggar oleh pihak-pihak tertentu dan itu digunakan untuk kepentingan bersama pula. Sementara untuk tahapan yang keenam, yang universal principle, itu ketika individu sudah mencapai ke tahap itu, dia menyadari bahwa aturan-aturan yang dibuat tadi itu memang berlaku untuk semua orang, untuk semua pihak, gitu, tidak untuk pihak tertentu. Dan aturan-aturan itu menjadi pedoman moral, menjadi petunjuk bagi semua pihak, gitu ya. Jadi kalau tadi dicontohkan dalam videonya, kan awalnya yang punya masalah itu siswa, gitu kan. Nah, aturan itu tidak hanya berlaku bagi siswa, tetapi juga bagi aktivitas akademika di sekolah tersebut. Itu di bagian yang tingkat keenam gitu ya dari tahap pasca konvensi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk Colbert? Tidak ada. Oke, yang terakhir Uri Bronfenbrenner. Ada berapa teorinya? Ada berapa tahapan dalam Bronfenbrenner? Arni. Itu kan dimanapun ada gitu. Ya Ibu, yang Bronfenbrenner. bentar ya. Ada 5 tahapan, yaitu ada yang pertama ada mikrosistem, di mana ada hubungan erat antara guru dan siswa yang positif bentar. Itu penerapannya. Untuk yang pertama ada mikrosistem, itu ada lingkungan terdekat kayak keluarga, sekolah, dan teman-teman sebaya di lingkungan kita, di sekolah atau di rumah. Terus ada mesosistem, di mana ada interaksi antar mikrosistem, misalnya hubungan antara di rumah dan juga di sekolah tadi. Terus ada ekosistem, di mana lingkungan yang tidak langsung berinteraksi dengan individu, seperti
pekerjaan orang tua dan lain sebagainya. Terus yang keempat ada makrosistem, di mana ini berhubungan dengan lingkungan budaya, nilai, dan hukum yang mempengaruhi individu. Dan yang terakhir ada kronosistem, yaitu perubahan dan peristiwa sepanjang waktu yang mempengaruhi perkembangan individu. Mungkin itu saja, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ami. Oke. Jadi yang pertama tadi mikrosistem ya. Mikrosistem itu lebih sempit gitu ya. Jadi misalkan kalau kita sebagai individu, kita punya keluarga, kita punya guru, kita punya teman sebaya, kita punya teman di sekolah gitu ya. Masing-masing dari itu adalah mikrosistem ya, sistem yang paling kecil. Jadi bagaimana interaksi kita dengan orang tua kita, itu berarti itu mikrosistem. Bagaimana interaksi kita dengan teman sebaya, itu mikrosistem. Nah, kemudian yang kedua itu megasistem. Megasistem itu ada interaksi dari minimal dua mikrosistem. Jadi misalnya, orang tua kita ngobrol sama guru kita tentang diri kita. Kan kalau di sekolah itu kan ada yang namanya parent teacher meeting gitu ya. Bagaimana orang tua itu diundang pihak sekolah ke sekolah gitu kan. Lalu guru itu menyampaikan bagaimana perkembangan anaknya di sekolah kepada orang tuanya. Nah, itu adalah sudah mesosistem di situ. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah ekosistem. Kalau ekosistem itu sistem yang eh, di luar dari mikrosistem tapi secara tidak langsung mempengaruhi. Misal, orang tua dari si anak ini bekerja, ya kan? Nah, lingkungan tempat kerja orang tua ini secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan anaknya. Contoh misalnya orang tuanya di kantor atau di tempat kerjanya ngobrol tentang anaknya. Lalu anaknya ini lagi sakit misalnya. Terus orang tua bilang, ya anak saya sakit begini-begini. Terus temannya nyaranin, oh iya bu, minum ini, makan ini, dan seterusnya. Lalu ibunya pas pulang ke rumah itu mempraktekkan itu. Nah, itu secara tidak langsung dari ekosistem mempengaruhi bagaimana perkembangan anaknya. Gitu ya. Lingkungan kerja itu tidak berinteraksi langsung dengan anaknya, tapi karena berinteraksi dengan orang tuanya yang membawa itu ke rumahnya. Itu contohnya. Kemudian yang keempat tadi makrosistem. Kalau makrosistem ini lebih luas lagi gitu ya, bisa sosial budaya, bisa agama dan lain sebagainya. Kemudian kronosistem urutan waktu gitu ya, dari anaknya lahir sampai anaknya dewasa, bagaimana waktu berlalu itu bisa mempengaruhi perkembangan dari anak. Nah, sebetulnya untuk teori perkembangan moral ini masih ada satu lagi, Thomas Likona. Nanti teman-teman silahkan dicari. Teorinya Thomas Likona ini juga ada 6 tahapan, mulai dari egosentris sampai dengan yang lain. Kalau tadi di teorinya Lawrence Kohlberg itu mulai dari tahap 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau di Thomas Likona itu dimulai dari tahap 0. Jadi tahap 0, tahap 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nanti silakan dipelajari apa yang membedakan antara teorinya Likona dengan teorinya Kohlberg. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan di sini untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Untuk yang kemarin itu sudah UTS semua atau belum ya? Ada yang belum UTS kah? Tidak ada, bentar saya cek dulu. Oh, aman ya, sudah semua. Oke, baiklah untuk hari ini kita cukup di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin dulu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam kasih. Terima kasih, Bu.